Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhai seluruh aktivitas kita sehingga senantiasa bernilai maslahat baik untuk kehidupan berkeluarga ataupun dalam konteks sosial yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Isu nikah beda agama sesungguhnya bukan hal baru, namun juga menjadi problem sosial yang pernah terjadi di era dakwah Nabi SAW, khususnya saat menjalani era dakwah di kehidupan sosial pada fase Madinah Al-Munawwarah. Dan sejatinya Islam yang memang semangatnya menghadirkan pedoman yang sempurna bagi umat manusia seutuhnya dalam menjalani kehidupan yang bermaslahat, elegan, tampil terhormat dalam seluruh lini kehidupan, tentu menghadirkan solusi yang dengan solusi itu memberikan pencerahan, bukan hanya aturan-aturan teknis formal fikih semata, tapi juga menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat menghadirkan kenyamanan dalam berumah tangga. Bagaimana tujuan berumah tangga itu tercapai, dari mulai ketenangan, kedamaian yang disebut dengan sakinah itu, rasa cinta, perhatian yang dalam yang disebut dengan rahmat itu, dan juga rasa kasih yang dihasilkan dari pemberian-pemberian materi, pergaulan fisikal yang disebut dengan mawaddah itu. Sakinah, mawaddah, dan rahmah itu yang seringkali kita namakan dengan samarang. Karena itu, terkait dengan isu nikah beda agama, Al-Quran memberikan tuntunan secara detail yang dijelaskan oleh Nabi SAW secara paripurna dan menjadi pedoman bagi setiap muslim, baik di masa era kenabian dengan masyarakat Islam yang ada pada saat itu, ataupun juga generasi yang berganti di setiap zaman pun kini, ataupun juga yang akan datang. Beda agama artinya beda keyakinan. Saya, Anda, kita, muslim misalnya, tentu memeluk Islam. Maka bagi kita yang Islam, bagi kita Muslim, jika dikatakan berbeda agamanya, artinya berbeda keyakinan. Non-Muslim, ada Islam, agama dalam bahasa Arab, bahkan diksi Al-Quran disebut dengan ad-din, yang kita yakini inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai, din yang dibenarkan oleh Allah menurut kita adalah Islam. Itu yang kita yakini tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Kata kerjanya amana, jamaknya amanu, orangnya disebut mukmin, insan beriman. Agama yang dipeluknya Islam. Berbeda dengan Islam artinya tidak sama dengan Islam. Beda agamanya, beda keyakinannya. Maka selain Islam kita katakan non-muslim, non-mukmin. Dalam diksi Al-Quran, orang-orang yang belum Islam, belum beriman, maka dihadirkan lawan kata dari iman, yaitu kufur. Jika kata kerja iman amanah, maka kata kerja kufur itu kafara. Jika orang yang beriman itu mukmin, maka orang yang belum yakin, yang menutup diri sehingga keyakinan belum sampai kepada hatinya, bahasa lembutnya itu bernama kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir, ada muslim, ada kafir. Dan ini bahasa standar yang orang-orang jahiliyah pun, bahkan yang ingkar pun, bahkan yang menjadi lawan langsung dari Nabi SAW memahami bahasa ini dengan pemahaman biasa, bahkan menyadari sepenuhnya dan menerima karena memang dihadirkan dengan diksi yang sangat lembut, diksi yang sangat mencerahkan dalam arti memahamkan. Jika memang ada yang beriman, mereka menerima risalah Islam, yang belum menerima menutup diri, memang bahasa Arabnya disebut dengan kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir. Nah, yang kafir ini, yang belum beriman ini, yang belum berislam,
oleh Al-Quran itu dibagi dua bagian. Ada yang termasuk dari bagian ahli kitab. Ada pula yang bukan termasuk dari bagian ahli kitab. Musyrik secara umum. Jadi kafir itu ada golongan ahli kitab, ada golongan musyrik. Musyrik dalam arti menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersamaan, ada yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Atau yang menepikan Allah, meyakini Tuhan selain Allah. Itu musyrik secara umum. Sedangkan ahli kitab adalah umat yang secara genealogi tersambung kepada golongan Bani Israel. Hamba-hamba yang tersambung kepada umat-umat nabi-nabi yang seluruh nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalurnya Ishak alaihissalam ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus selanjutnya sampai ke Musa alaihissalam, kemudian juga ada Daud, ada Sulaiman, sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam. Umumnya dari jalur ahli kitab ini nanti melahirkan Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan ahli kitab karena memiliki sifat. Sifatnya adalah mereka pernah mendapati kitab yang dituntunkan kepada nabi-nabi mereka, seperti Taurat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya ada informasi tentang kenabian Rasulullah SAW. Mereka percaya sepenuhnya, mereka yakin sepenuhnya bahwa akan ada nabi penutup, ya, nabi yang diutus sebagai penutup para nabi, yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang bahkan sudah viral di kitab mereka. Dan ini dilestarikan informasinya di dalam Al-Quran, baik itu harapan mereka sebelum nabinya hadir, seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 89, dan ditegaskan kembali di ayat 101. Di ayat 89 Allah menegaskan bahkan walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ingatlah, ketahuilah tatkala mereka itu berharap-harap akan datangnya nabi penutup yang diutus, nabi yang istimewa, yang melengkapi misi risalah nabi-nabi sebelumnya, dan mereka meyakini ini nabi yang paripurna. Maka tatkala dihadirkan informasinya di kitab mereka dan hadir nabinya, ternyata mereka tidak menerima itu semua, karena apa yang mereka harapkan bahwa keturunan dari nabi itu genealoginya tersambung kepada keturunan kakek moyang mereka dari jalurnya Ishak alaihissalam, yang seperti tadi telah diuraikan, ternyata Allah memilih dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang mereka harapkan ketika Allah penuhi, dan boleh jadi harapan tinggi itu terwujud seluruh sifatnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan permintaan mereka, doa-doa mereka, harapan mereka. Tapi ternyata karena bukan dari jalur keturunan yang sama, mereka tidak menerima itu. Ada yang tertutup keadaan dirinya hanya karena bukan dari anggota jalur genealoginya. Ada pula nanti persoalan-persoalan lain yang mengiringi. Pada intinya, mereka adalah orang-orang yang meyakini kenabian Nabi Muhammad, namun pada masa itu belum menerima risalah Nabi Muhammad SAW karena faktor-faktor tadi, ya, ada rasa-rasa kurang bisa menerima karena keterkaitan genealogi, ada juga kekhawatiran duniawi atau faktor-faktor godaan-godaan setan yang barangkali terakumulasi dari sifat penolakan mereka. Orang-orang ini pada dasarnya menyadari, meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, namun belum terbuka keadaan hatinya. Nah, ini adalah golongan ahli kitab. Jadi mereka umat yang secara genealogi tersambung kepada Bani Israel, bisa Yahudi, bisa Nasrani, dengan syarat mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, meyakininya, bahkan mereka tahu tanda-tandanya. Diviralkan di surah Al-Baqarah itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang itu sebetulnya telah mengetahui karena viral
tentang tanda-tanda Nabi Muhammad itu di kitab mereka. Bahkan mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Cuma karena faktor-faktor tertentu, mereka kemudian mencoba untuk menepikan, bahkan menyembunyikan info itu pada keturunan setelahnya. Nah, orang-orang ini secara singkatnya disebut dengan ahli kitab. Selain dari itu, walaupun mungkin ada yang menyandarkan dengan keturunan dari Yahudi, ataupun mungkin juga keturunan dari Nasrani yang kelak kemudian juga akan melahirkan diksi yang baru yaitu Kristen. Nah, bila ini tidak terpenuhi dalam arti tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada isyarat di dalam Al-Quran pada generasi-generasi selanjutnya setelah itu ada yang mencoba menghilangkan juga ya jejak viralnya Nabi Muhammad di kitab-kitab itu. Sehingga tidak tampak di kitab mereka itu informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak terdapat di kitab-kitab selanjutnya berita tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan itu konsekuensinya generasi yang selanjutnya tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat yang bersamaan banyak menyoal risalah, bukan hanya meragukan tapi juga menolaknya. Maka golongan ini sekalipun menyebut dirinya dengan Yahudi ataupun bahkan menisbatkan dengan Nasrani atau bahkan Kristen, tidak masuk pada golongan yang pertama disebut dengan ahli kitab. Ini mesti diklirkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang kafir non-muslim yang tidak beriman, beda agama, beda keyakinan dengan apa yang kita peluk sebagai muslim, itu dibagi dua bagian, ahli kitab dan non ahli kitab atau musyrik secara umum. Musyrik dalam arti meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ini yang dimaksudkan di pembuka surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di ayat yang pertama itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, dan tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu dibagi dua di ayat ini. Ada golongan ahli kitab, termasuk juga golongan musyrik, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa orang-orang non-muslim ada dua golongan, ahli kitab dan orang-orang yang musyrik secara umum. Pada umumnya, kata Al-Quran, keduanya punya karakteristik yang serupa. Sebelum datang bukti yang otentik, sulit bagi mereka untuk menerima risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya secara sifat, karakter, genealogi, keduanya berbeda. Apa kaitan dengan nikah beda agama? Di era kenabian Nabi Muhammad SAW sudah jelas ada tuntunan dan diberikan pencerahan secara psikologis, ya, secara juga pendekatan sosial. Tentu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui hanya karena faktor tertentu belum bisa menerima, itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicerahkan. Jika memang bukti-bukti yang tampak itu bisa hadir dalam jiwanya, diyakini, diketahui, dan mengalahkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin hadir karena faktor-faktor tertentu lainnya, mungkin karena perasaan dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan orang yang menolak sama sekali, tidak mau tahu, dan membutuhkan penguat-penguat lain, hal-hal yang bukan hanya informatif, tapi yang bersifat meyakinkan dan mengalahkan logika-logika yang mungkin telah terbangun serta terakumulasi jauh sebelumnya. Maka dari itu, Al-Quran memberikan sifat bijak. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir, dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik,
bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab, tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu. Tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan dan hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu, pertama, dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga, meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan itu, potensi-potensi untuk tetap bisa memberikan nafkah, kebaikan-kebaikan, perlindungan, dan kemuliaan lain dalam kehidupan rumah tangga yang mendekatkan pada samara, itu lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, ya, berhubungan secara formal, ya, dan apalagi non formal, itu sangat dilarang, ya kan? Dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, kafir dari ahli kitab, itu tegas dilarang, haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ya, apa hikmahnya? Ya, berkebalikan dari apa yang tadi diuraikan. Karena laki-laki itu sifatnya dominan, dikhawatirkan nanti mengendalikan yang perempuan muslimahnya. Kemudian juga bisa terancam dengan beberapa hal. Ya, ada yang terkait dengan materi, ketika materi tertahan, jadi kemudian tekanan. Ya, ada yang terkait dengan aspek-aspek lainnya, perlindungan, dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini murni untuk penjagaan dua hal. Satu, akidah. Ya, yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan besar untuk mendekatkan kepada aspek samara. Ini terkait dengan ahli kitab, jika memang itu masih didapati. Tapi jika itu tidak ditemukan, seperti generasi-generasi kekinian yang tadi saya sampaikan dengan cukup panjang lebar, secara singkat saya coba uraikan, bahwa berganti generasi sudah berbeda persepsinya, karena informasi yang sampai pada generasi berikutnya, bahkan sampai kini, tidak didapati keterangan Nabi Muhammad SAW, sehingga pertentangannya begitu besar, penolakannya begitu tinggi. Bahkan bukan sekedar penolakan, pengakuan akan ketuhanan pun sudah menjadi musyrik total, dalam arti memang meyakini Tuhannya bukan Allah, bukan hanya ada Tuhan lain selain Allah, bahwa yang ada keyakinannya adalah Tuhannya bukan Allah. Maka ini sudah bukan lagi disebut dengan ahli kitab. Sekalipun boleh jadi ada yang menyematkan dirinya dengan nama Yahudi atau bahkan Nasrani, atau disebut juga sekarang, ya, berbeda dengan Nasrani, ada diksi lagi, yaitu Kristen. Nah, jadi Kristen saat ini jika tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, jika tidak kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Tuhan, walaupun barangkali ya ada meyakini Tuhan selain Allah, itu tidak masuk dalam kategori ahli kitab. Apalagi jika memang sudah menolak Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, ya dan seterusnya, dan menganggap Islam totally different, sangat berbeda, maka itu tidak masuk dalam golongan ahli kitab. Maka tidak berlaku hukumnya yang di Al-Maidah ayat kelima. Maka Allah menurunkan ayat khusus di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 221.
Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni." Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrik. Artinya golongan kedua dari non-muslim, dari yang belum beriman. Sampai perempuan-perempuan itu beriman. Sungguh, bila pun ada seorang budak yang secara sosial dipandang kelasnya rendah, namun dia beriman, itu lebih utama untuk dinikahi dibandingkan dengan perempuan musyrik yang belum beriman, walaupun secara fisik misalnya atau status sosial begitu menarik. Pun demikian, jangan nikahkan anak perempuan kalian kepada laki-laki yang musyrik, golongan kedua dari non-muslim yang belum beriman dan tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, juga ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para lelaki itu mau beriman. Lelaki yang secara status sosial dipandang rendah tapi dia beriman, berperilaku yang baik, itu lebih utama untuk dinikahkan anak perempuan kalian dengan mereka dibandingkan dengan laki-laki musyrik dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Sungguh mereka berpotensi membawa anak-anak kalian jika nekat untuk dinikahkan kepada situasi-situasi yang sulit, bahkan terancam saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang nyata. Karena itulah kemudian berpalinglah kepada ketetapan Allah yang lebih mengarahkan kepada nilai kemuliaan, nilai-nilai kebahagiaan, dan demikian Allah menjelaskan kepada kalian ketentuannya supaya kalian mengerti dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat ini memberikan penegasan. Pertama, larangan menikah antara laki-laki dan perempuan beda agama. Baik itu laki-lakinya muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dalam keadaan kafir. Kategori yang kedua yaitu musyrik, kafir dan musyrik secara bersamaan, bukan dari golongan ahli kitab. Jadi mutlak dilarang, mutlak diharamkan. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa tujuan berumah tangga itu sejatinya adalah membangun ketakwaan, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah, meningkatkan amal saleh, dan meniatkan kehidupan rumah tangga itu untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana itu bisa dibangun sedangkan pasangan hidupnya beda keyakinan? Dan ini problemnya juga akan mereduksi nilai-nilai sakinah yang sangat diharapkan dalam kehidupan rumah tangga. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan, yang satu ke masjid, yang satu ke tempat ibadah lain. Di dalam rumah didapati situasi yang berbeda. Nanti ketika muncul anak, muncul problem lagi, mau dibawa kemana anak itu, dan seterusnya. Belum problem warisan, belum problem nanti dari kedua keluarga, dan ini akan menyulitkan. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu terbatas, sementara kita itu hanya bertugas, satu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian hukum-hukum yang nyata yang memang sudah disiapkan untuk memberikan kedamaian, ketentraman diutaati kembali dan menampilkan semangat-semangat baru dengan kata-kata diksi yang baru seakan-akan benar, dengan frame toleransi, dengan frame misalnya kearifan sosial dan sebagainya. Sungguh semua itu tidak akan bisa menghadirkan ketenangan-ketenangan, samara yang memang desain mendapatkan itu telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan kita semua. Ini bukan bagian dari sifat intoleran, tidak. Tapi sungguh ini bagian dari penjagaan kepada kita semua. Justru ini bagian dari sifat toleransi tertinggi. Toleransi itu mengharapkan semua orang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan. Toleransi yang dipaksakan tidak akan mewujudkan kebahagiaan, kenyamanan itu. Apalagi dalam kaitan dan balutan kehidupan berumah tangga. Inilah perwujudan yang benar, perwujudan yang nyata dengan keyakinan kita sebagai muslim. Nasihat ini, pernyataan ini ditujukan bagi umat Islam. Sekali lagi, bagi umat Islam. Dan kita sangat menghargai
dari yang non-muslim. Jika memang di ketentuan non-muslim, di Indonesia ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan yang lainnya, kita menghormati semua hukum yang terkait dengan ketentuan-ketentuan di keyakinan saudara-saudari kita. Kita menyayangi mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tapi juga kita punya kewajiban menjaga keyakinan akidah yang kita yakini ini yang dijamin oleh undang-undang. Ini yang pertama. Dan jangan sampai ketentuan hukum ini menjadikan kita misalnya potensial melahirkan konflik sosial. Tidak. Dari dulu sudah biasa saja. Dari dulu biasa saja. Jadi ini aturan untuk menjaga akidah dan menunjukkan keseriusan dalam beragama. Dan ini bukti otentisitas keberagamaan itu. Ini bagian pertama. Yang kedua, saya pun ingin mengajak kepada rekan-rekan di ulama, di para ustadz, kiai, habib, ya, agar bersikap lebih objektif, satu, lembut, tapi dalam saat yang bersamaan juga tegas menyampaikan nilai-nilai agama yang terkait dengan aspek akidah. Ya, karena akidah sangat menentukan. Iman kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah, baik dunia apalagi akhirat. Karena itu, tolong jangan bermain-main dengan hukum, ya, kembali kepada ketentuan yang benar, dan kita berharap juga kita bisa menyempurnakan kajian-kajian, khususnya tafsir-tafsir yang pakemnya memang di Islam sudah jelas dan sudah terjaga. Kita ketahui bersama, orang-orang yang mencoba untuk merubah hukum-hukum itu, sampai menampilkan dalam bahasa mereka ijtihad-ijtihad baru, itu bukan ijtihad. Ya, yang mengatakan dimungkinkan laki-laki ataupun bahkan perempuan muslim menikah dengan siapapun yang beda agama, itu bukan ijtihad. Ya, itu kalaupun kita mau jujur, nasab pengetahuannya, informasinya semua tersambung pada pemahaman orientalis. Yang kalau kita mau bahas lagi sangat panjang babnya, dari rasa frustasi yang didapati dalam kitab-kitab mereka yang mereka dapatkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya atau ketidakjelasan dalam beberapa hal dan diharapkan itu terjadi pada Al-Quran, ternyata tidak terjadi sama sekali. Atau kita lihat para cendekiawan atau yang melabeli dirinya dengan ustadz atau nama-nama lainnya yang justru bertentangan pemikirannya dengan pakam yang telah ada, nasab informasinya tersambung ke para orientalis yang dimaksudkan. Dan kita memahami itu semua. Bagaimana Anda bisa belajar pada orang yang tidak meyakini Al-Quran? Bagaimana bisa Anda mengambil tafsir dari orang yang bahkan tidak yakin dengan kebenaran Quran dan mencari persoalan-persoalan dalam Al-Quran? Lalu Anda mengambil itu semua dan mempraktekannya. Apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Mohon maaf terkait dengan akidah, kita memang mesti tegas, tapi jangan sampai ketegasan itu menjadikan kita kemudian hidup tidak harmoni dengan masyarakat di sekitaran kita. Tetap saling membangun, mencintai dan memakmurkan negeri yang kita pijak itu bersama-sama, berbineka, tunggal ika, tapi dalam saat yang bersamaan juga mengamalkan apa yang negara jamin untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua adalah pilihan, Anda dapat memilih seperti apa yang Anda inginkan, tapi juga kita tidak bisa menolak realita untuk bisa meninggalkan dunia ini dan kembali mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilul lakum utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum kedhe sira. Ya mulane wau sirine rahasiane kok kula waca ya salun atakok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam yo kena. Lah iki diterusno Kristen yo kena wong Nasara barang. Nah sampeyan wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah PKI boten akal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan. Mesti boten. Jadi mesti boten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang nggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Kan? Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering diakui. Kata sendiri kan menyangkut dabaeh sembelian diakui. Aja buat diskusi anak seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok. Mesti mari wong ora percaya kan kalan. Lah pas ngaji ngaten kula nerangno kan ikhlas nggih. Tapi nek ning seminar terus dikampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus, urusan toleransi itu kan ngaji. Urusan toleransi.
Ora urusan toleransi, urusan perilaku urusan ngaji. Kok terus kampanye lho, ora urusan niku. Suwe-suwe iso didol bareng. Khilul lakum khalat sira kabeh. Waktu amukum. Lah niki toleransi menen acara utawi pakanan sira kabeh ya. Lah pakanane Islam yo khilul lahu. Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat kharair minal ladina utul kitab min qablikum. Yo khilul lakum antangkihuna yo halal kok kawin. Nah niki fikih malih sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Aja wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki kula terang. Dadi asli teke musonat. Musonat tak tembunge mu'an. Wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islame wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nak wong lanange Islam, iku tetap mungkin menguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali. Malane sing ning kene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Malane sampean ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep bakase wong wedok. Dadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mukminat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampean natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi ruhen itu ragu Kristen oleh asal gelem lho wong Kristen lho. Oleh kan tapi masalahnya gelem ta ora nah oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Menawa kaya ruken tau ngaji ya mesti. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa opo? Iki ku naman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Lima ini cek ya cek Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Lan kata Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labil dan. Anak cara kula ngoten niku rak ndadekno niku Gusti yang Islam ra Kristen aku ora kuwatir. Rugen mesti barang ora apa ben tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks ya. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden. Mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal. Kalaupun hukum-hukum negara belum optimal. Kepolisian negara belum bisa mengawasi. Tentara belum bisa mengendalikan. Orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Ini betul. Tapi kalau orang nggak beragama, maka nggak ada yang ditakuti ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkah. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono kholi sono apa. Tapi kulon mboten kepengin bakas detailnya Mas Pur. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampeyan titip duit ning pendeta 1 miliar. Ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampeyan titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok gini.
Terus, wah ini berarti bener yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, itu sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham ya? Bisa merasa jerok-jerok, malah kok salah natijam, malah karuan. Malah ngaji ngeten niku riskan. Sampeyan puede dibeli gak nerang kok. Bar nerang malah keliru malah karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang ikuna ida ate itu muda ujurun. Tapi nak kawin ya kelar muda. Coba santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno ida ate itu muhunna ujurun. Nak kowe kuat biaya. Biaya. Muhurun. Muhsinina kare ihsan tegese biro-biro mahar. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna alan. Wis akeh ngawin Cina lah Kristen. Tapi ida ate itu muhunna ujurun. Mungkin nak kuat biaya. Itu akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai sewenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nah, hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula pertama, kula termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu ya, kayak kula Mustofa Ruhin santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, tengene masjid tengene sing ngaji teng mriki stand. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rojil nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu wong lanang wajib ngrumat bojo yaiku panggonane tempate nggih mboten ngaji Quran nggih arijalu qawamuna alan tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih terus kowe duduk manis nggih mboten padha menyangkut jihad di ngoten kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam itu walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apal lo cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku mbaan. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Mesti kowe urun. Nggih, nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat duit untuk teko dhewe. Lha aku awale di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak duit teko dhewe. Itu bener di. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering alami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urus. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi juga sampai pepes disalami template, terus buka ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Diketawa. Nah itu tetap kalah, mergo jenenge wajah itu tetap baliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat adimu salat, buat atus zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takon iki paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus wa atulan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa atimu salat wa atu zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standar memberi zakat. Soal ki nampa ku takdir, tapi aja sampai udah disare. Lho benten lho. Sampai harus meyakini utek takdir aja sampai udah disare. Lah selama ini kan enggak, di satu sisi kowe yakin kebenaran Quran. Di satu sisi kowe demi mitos versi dhewe. Mun sampean tobat mumpung ngaji mek kula. Keliru nih. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takone balik kan. Kula niku nate ketua Ma'arif teng Sarang. Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku bet mantung sugih barang alamat ilmu manfaat apa. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih barang mulai kiai gedhe sampai kiai kere. Mau ngomong tambah yakin Gus Bak meneh manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu ora manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu qawamuna 'alan nisa. Nah aku pasen no nisa qawamuna 'alar rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat kodi jare. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang hafal Quran. Ora tuh bener-bener. Jadi kula asal kerja. Kula teng Jogja 8 tahun.
terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Pulau nu tak nate menikmati uzlah. Saya itu di ketoko Batang Bantau kok Mas Bro. Saya paling betul Mas Bro, mergo padha Wali Abdul. Oh, maksudnya Wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Roman. Iku wis dus, dadi aku kumpul wong, kudu manfaat tenan. Ora manfaat ge napa? Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kulo mau disalahno misale ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Ora tau ngrugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nak mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Kalau baru kenal tapi langsung nikah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kedepannya? Tolong jawabannya Abi, karena saya jomblo menahun. Ya Allah Dwi, jomblo menahun. Ini ada banyak sekali pertanyaan, kita udah klasifikasi beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, nah ini yang bertanya juga banyak nih soal mahar. Yang kemudian dikaitkan dengan adat istiadat tertentu. Ini misalnya dari Sabrul 838. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi. Ingin bertanya, waalaikumsalam Sabrul. Bagaimana tanggapan mengenai uang panai atau mahar yang tinggi dalam pernikahan? Apakah itu boleh dalam agama? Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ingin membatasi mahar. Tidak boleh begini. Ada seorang wanita keberatan. Hai Umar, kamu mau membatasi mahar. Sedangkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ataitumuhunna qintaran. Kamu wahai suami telah memberikan kepadanya harta yang bertumpuk-tumpuk dan banyak. Jadi itu dibenarkan. Tetapi Nabi memberi penjelasan. Mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah, yang paling ringan bagi suami. Intinya boleh banyak, tapi jangan memberatkan. Jadi kita tidak bisa halangi bahwa mahar hanya ini. Kita juga tidak akan... Mahar itu hak istri kan, Bi? Mahar itu hak istri, tapi bukan harga seorang wanita. Mahar itu hak istri, sehingga istri bisa menuntut. Bahkan saya mau sekian. Dibolehkan itu? Dibolehkan. Terserah suami mau atau tidak. Kalau tidak, saya tidak mampu. Tetapi kata Nabi, sebaiknya yang memudahkan. Mahar ini bisa banyak, bisa sedikit. Bisa karena hak istri, dia bisa berkata, tidak usah pakai mahar. Bisa istri berkata, tunda deh pembayarannya. Itu semua bisa. Tetapi jangan mensyaratkan sehingga memberatkan dan menghalangi perkawinan. Kerap kali yang terjadi ada kebiasaan di satu kalangan masyarakat tertentu yang betul-betul memberatkan sampai menghalangi perkawinan. Nah, itu tidak dibenarkan agama. Tidak dibenarkan tidak agama. Dibenarkan agama. Jangan, itu seakan-akan menjual anak itu. Padahal seperti kita katakan, dia bukan. Itu mahar adalah lambang kesediaan suami untuk menanggung biaya hidup keluarganya. Oke. Ini nyambung dengan Joel Sendra. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang sangat terikat dengan adat pernikahan harus dengan hitungan weton yang pas? Adakah perhitungan semacam itu dalam ajaran Islam? Tidak ada. Nabi berkata, seseorang mau menikah, ditanya, kamu punya sesuatu? Saya tidak punya. Maka kata Nabi, pergi cari walaupun secincin dari besi. Yang penting ada simbol bahwa ini. Tidak punya itu, ajar dia Al-Quran. Kamu tahu ayat Al-Quran? Oh iya, saya bisa ajar istrimu, itu menjadi mahar. Lambangkan kesediaan ini. Nah, hanya saja kita juga punya adat di sini yang Abi kurang seret. Mahar itu perlu
yang punya nilai materi. Karena apa? Seandainya ada perkawinan, sudah terjalin akad nikah, belum campur, suaminya tidak mau sama istrinya, yang rugi itu siapa? Istri kan? Namanya sudah janda. Dia harus diberi ganti rugi. Agama berkata ganti ruginya setengah dari mahar. Sekarang kalau diberi dia Quran, setengah dari Quran itu berarti buat dia? Tidak. Jadi sebaiknya sesuatu yang berharga. Jangan jadikan Quran itu sebagai mahar, walaupun itu boleh. Tapi ketika berikanlah dia sesuatu yang bernilai materi. Tapi kalau dikaitkan dengan hitung-hitungan tanggal, kemudian hitung-hitungan bahwa itu adat sebenarnya tidak ada. Itu ada orang berkata tidak boleh kawin di bulan Muharram. Tapi kawin bulan Muharram, iya kan? Iya, tidak ada. Tidak ada hitung-hitungan. Semua tanggal baik menurut. Semua tanggal baik, insya Allah semuanya tanggal baik. Oke. Kalau memperhitungkan dari mana keturunan, kan ada istilah bibit, bobot, bebet. Iya. Dalam menentukan jodoh dan sebagainya itu tetap menjadi. Itu tetap menjadi pertimbangan, tetap menjadi pertimbangan. Bibit itu mempunyai pengaruh, ya kan? Ya bobot juga demikian semua. Jadi kan, ya jadi harus dipertimbangkan itu. Nah, di sini pertimbangan budaya juga menjadi pertimbangan. Tidak semua orang budayanya sama. Ya. Semakin dekat persamaan seseorang dengan yang lain, semakin berpotensi hubungan mereka menjadi langgeng. Ya, gitu. Tapi bukan berarti harus sesama dengan keturunan suku tertentu, harus yang... Anak itu kembali kepada setiap keluarga. Ada orang yang berkata, saya tidak mau kawinkan anak saya kecuali dengan orang Indonesia. Bisa kan? Oh, kenapa? Orang Barat budayanya tidak sama dengan saya. Kita persempit. Ada orang berkata, saya tidak mau menikah dengan katakanlah orang Makassar. Bisa kan? Bisa. Supaya kita sebut Nana kan lahir di Makassar. Ya, terserah. Kenapa? Orang Makassar itu sifatnya begini, beda dengan ini. Di Sulawesi Selatan ada lagi. Itu dia, ada seorang berkata, saya lebih senang dimarahi oleh penduduk kampung ini daripada dibujuk oleh penduduk kampung sana. Karena beda. Itu tergantung kepada masing-masing orang. Ada yang begitu luas pandangannya, tidak ada halangan. Dia mau kawin dengan orang Amerika, dia mau kawin dengan ini, tidak ada halangan. Ya, kalau dalam Islam hanya digarisbawahi bahwa hendaknya seagama, senilai-nilai. Jadi batasan dalam Islam hanya itu, Bi. Kalau asal usul dari mana keturunan dan sebagainya tidak. Yang Abi fahami tidak. Nah, kalau kemudian juga ada banyak yang bertanya soal itu, bagaimana kemudian kalau pasangan itu berbeda agama? Nah, kalau berbeda agama, Al-Quran membolehkan pria Muslim menikah dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Karena alasannya, agama Yahudi dan agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Boleh jadi diakuinya pembohong, bukan nabi. Sebaliknya, Islam mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Islam membenarkan seorang muslim lelaki mengantar istrinya ke gereja. Tapi kalau ini tidak demikian. Nah, sehingga Islam membenarkan pria muslim menikah dengan ahlul kitab. Nah, tidak sebaliknya. Karena dikhawatirkan kalau lelaki yang non muslim ini menikah dengan muslimah, bisa jadi dia dipaksa. Tetapi ulama-ulama sekarang termasuk Buya Hamka dalam tafsirnya itu ada berkata begini, sekarang mestinya dilarang deh semuanya, biarlah yang muslim kawin dengan muslimah yang ini, supaya apa? Semakin dekat budaya dan nilai-nilai, semakin berpotensi besar untuk hidup. Jangan sampai kalau lelaki muslim muslim menikah dengan wanita non muslim, janganlah sampai dia dipengaruhi oleh wanitanya sehingga keluar dari agamanya. Agama menghendaki agar tuntunan agama itu diperhatikan oleh setiap penganut agama. Itu.
Oke. Ini ada dari Morris B. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi Quraisya, mau bertanya apa yang harus dilakukan seorang pria yang belum diridhoi ibunya menikah karena masih harus membiayai adiknya sekolah karena ia menjadi tulang punggung keluarga, sementara ia sudah memiliki pasangan yang sudah menunggu lama untuk dinikahi, sudah meyakinkan ibunya tapi masih belum saja ridho memberikan izin menikah. Bukankah menyegarakan menikah adalah hal baik? Begini, nikah itu bermacam-macam hukumnya. Dia menjadi wajib kalau tanpa pernikahan dia terjerumus di dalam kedurhakaan, di dalam haram, wajib. Nah, yang kedua yang kita ingin garis bawahi, tidak perlu izin orang tua bagi suami untuk menikah. Jadi di sini kembali kepada dia. Perempuan memang dalam madhab Syafi'i tidak boleh menikah kecuali atas izin ayahnya. Tapi laki-laki boleh menikah tanpa izin ayahnya atau ibunya. Nah, tapi masing-masing kembali kepada dia. Dia akan berhitung, wah, apa memang apa yang dikatakan oleh ibu saya ini perlu? Apa memang saya tidak akan terjerumus di dalam dosa kalau saya tidak menikah? Nah, itu jadi kondisi masing-masing. Tapi pada prinsipnya tidak perlu izin ibu, tidak perlu ridho ibu bagi seorang anak lelaki untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya. Oke. Mempertimbangkan bahwa ia tulang punggung, bahwa kemudian nanti akan berkurang. Itu bukan kewajiban dia kok. Daripada dia terjerumus dalam haram. Ya. Oke. Ini Bi, dari Dewi Saputra, kalau baru kenal tapi langsung nikah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kedepannya? Tolong jawabannya Abi, karena saya jomblo menahun. Ya Allah Dwi, jomblo menahun. Oh, jadi jomblo menahun tapi udah mau langsung nikah aja walaupun belum kenal. Ya, artinya banyak orang tua-tua kita dulu itu menikah sebelum kenal. Ya toh? Pernikahan itu harus diperjuangkan. Tidak ada cinta pada hakikatnya yang lahir dari pandangan pertama. Ya, cinta harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan kesadaran bahwa semua orang mempunyai kekurangan. Memperjuangkannya dengan kesadaran bahwa perkawinan itu adalah tanggung jawab. Itu jadi bisa saja banyak yang menikah, ya toh. Tapi menikah hanya kenal 3 hari, ya kan? Tapi kita berjuang. Kita tahu ada kekurangannya, tapi kekurangan pasangan kita itu bisa jadi tidak sebesar kekurangan kita yang kita tidak sadari. Ya, karena itu dalam pernikahan perlu selalu ada musyawarah. Dalam pernikahan perlu selalu mengaitkan diri kita dengan Tuhan. Saya selalu menasehati kalau ada pernikahan, jangan pernah dalam sehari tidak sholat berjamaah dengan istri. Walau hanya sekali setiap hari. Subuh bangun bersama sholat. Kan sibuk kan, keluar rumah malam, pulang dan sebagainya. Paling tidak, karena kehidupan rumah tangga itu, kedamaian, ketenangan, banyak berkaitan dengan Tuhan. Jadi itu jadi silahkan, jangan lama-lama. Jangan jomblo menahun. Jangan jomblo menahun. Kalau udah ada yang mau ya. Iya, dan itu bisa dicurigai macam-macam. Kalau jomblo menahun dicurigai. Ya, Sayyidina Umar pernah melihat satu orang, kamu jomblo, kenapa kamu tidak menikah? Kamu nyeleweng ya? Atau kamu impoten? Bisa dicurigai macam-macam. Jadi menikahlah. Alangkah banyaknya lelaki dan alangkah banyaknya perempuan yang masih nganggur. Oke. Menikahlah. Daripada dicurigai macam-macam. Banyak sekali pertanyaan soal poligami. Anda ingat kita sebetulnya sudah pernah membahas ini teman-teman, tapi karena memang banyak yang juga masih bertanya, boleh kita jawab singkat soal poligami. Pandangan Abi soal poligami.
nikah beda agama dalam Islam. Wala abdum mu'minun, seorang hamba sahaya miskin susah melarat hitam tapi beriman, khairum min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada musyrik yang menyembah berhala walaupun a'jaba, ajib, amazing, mengagumkanmu. Wala amatum mu'minatun, seorang hamba sahaya perempuan yang hitam, budak hamba saya, khairun, lebih baik, min musyrikatin walau a'jabatkum, daripada musyrik walaupun mengagumkanmu. Hai para bapak, hai para wali, jangan nikahkan anak gadismu beda agama karena mereka melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, yang sudah sempat menikah karena tidak tahu hukum, automatically kalau beda agama berlaku hukum fasah. Fasah artinya dipisah. Apalagi mazhab Syafi'i, tidak ada dispensasi keringanan. Jangan lupa, kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Jangan pernah ada toleransi dalam bidang menikah beda agama. Oh, itu Ustaz Somad itu intoleran. Apa juga lagi yang kau tuduhkan aku intoleran? Sudah kasih daging kurban. Intoleran juga. Tak kularang, sudah kularang Belanda membunuh engkau, Jepang membunuh. Kau sebut juga tak toleran. Ada masanya kita tegas, ada masanya kita lunak. Dalam masalah memperjuangkan NKRI dari penjajahan, kita semua sepakat bersama dalam rangka menjaga ketertiban pileg, pilpres, kita bersama. Tapi dalam masalah makanan, dalam masalah ritual, dalam masalah nikah, Al-Quran jelas, hadis jelas, jangan pernah nikah beda agama. Saya pada saat lunak, pada saat lembut, pada saat lentur, tapi pada saat tegas, kita harus tegas. Keras tak boleh, tegas mesti ada. Setuju? Ustadz, doa apa kita sebagai orang tua agar anak-anak kita bisa jadi hafiz, penghafal Quran? Tak usah berdoa. Ibu kalau mau anaknya hafal Quran, hafal hadis, tak usah berdoa. Masukkan aja ke SMP Islamik, hafal. Berdoa tiap malam, ya Allah, anakku hafal Quran, anakku hafal hadis. Masuk SMP yang bukan Islamik. Gimana dia mau hafal Quran? Masuk jam 12 sudah pulang, cabut sama kawan-kawannya, beli lem kambing. Ngelem dia. Rusak. Anak-anak yang sudah pernah ngelem kambing, tangkap, minta bantuan Pak Kapolda, Pak Kapolres, ganti lem kambing dengan lem tepung kanji. Ini harus diselamatkan. Ustadz, satu kabupaten, provinsi, kota yang bisa cuman SMP Islamik, itu karena ada bantuan dana. Kami yang di kampung sana gimana? SMP itu izinnya di bawah bupati, SMA baru gubernur. SMP bisa dimasukkan 5 pelajaran agama. SMP, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 guru. Gurunya dari mana? Dari IAIN Samarinda. Setuju? Guru akidah akhlak dari Fakultas Usuluddin. Guru fikih dari Fakultas Syariah. Guru tafsir dari Fakultas Usuluddin. Guru akidah akhlak dari Fakultas Tarbiyah. Sehingga alumni IAIN bisa mengajar di SMP full day. Masuk pagi, keluar sore. Fisika, kimia, biologi, matematika di otak sebelah kiri. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam. Kepalanya penuh dengan pelajaran. Sehingga bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi pengacara, bisa jadi lawyer, bisa jadi dokter spesialis. Tapi di kepalanya tetap ada 5 pelajaran. Quran hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih.
5 guru. Yang gaji siapa? Honda. Honor daerah. Bupati tidak berani mengucurkan dana. Nanti KPK menangkap temuan. Payung hukumnya ada. Apa payung hukumnya? Perda. Peraturan daerah. SMP mesti membuka 5 pelajaran agama. Gurunya ambil dari IAIN. Peraturan daerah. Yang mengeluarkan perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Nanti mereka datang ke masjid-masjid kita membawa karpet 1 gulung. Jamaah, tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah. Tapi kalau saya kalah ini saya jemput lagi. Mesti ada yang berani tegak berdiri. Pak, jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Kami tak perlu karpet. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, SMA. Agar anak kami terjaga dari liberal, sekuler, komunis. Siap? Ingat. Kalau nanti terjadi yang tidak diinginkan, ternyata caleg-calegnya tidak pro pada pendidikan agama, Abdul Somad tidak salah lagi. Nanti ditanya malaikat, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Kenapa tak naik juga yang pro pada pendidikan agama? Aku tak tahu, mungkin mereka sudah kena serangan fajar. Ustadz, apa hukumnya pacaran? Pengirim pertanyaan jomblo happy. Orang tua yang membiarkan anaknya jalan-jalan malam Ahad, jalan sore. Pak, kami mau jalan sore ini hari libur ke tepi danau, ke tepi pantai, ke tepi sungai. Jalanlah, silakan ya. Papa, mama di rumah ya. Itu bapak sama dengan mengatakan silakan berzina. Zina. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hai adik-adikku, hai keponakan-keponakanku, kalau sampai terjadi yang seperti itu, ingat, tengok botol baik-baik. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 3.000, 5.000 perak tak laku kalau segelnya rusak, apalagi kamu. Gak ngerti kami Pak Ustadz. Orang kalau belum sarapan susah nangkap memang. Jaga kehormatanmu nak. Aku tidak melihat kalian sebagai objek. Kalian adalah anak keponakanku. Kalian adalah adik-adikku. Jaga kehormatan kalian. Kalau terjadi yang tidak diinginkan, lalu kemudian hamil, yang muntah-muntah kalian, yang mabuk sempoyongan kalian, yang mengandung 9 bulan 10 hari kalian, yang melahirkan meregang nyawa kalian, yang malu kalian. Laki-laki ini plastis saja modalnya. Cucu sekali dah. Jaga kehormatan kalian. Pokoknya asal datang dia nanti ke rumah, ingat plastis. Jangan. Bapak harus tegas. Datang dia sekali, terima. Mungkin bertamu silaturahim. Datang dia kuali 2 kali, duduk. Tanya. Nak, kami di sini sholat ke masjid. Bapak ini tokoh agama. Kau datang kemari mau apa? Kalau kau mau nikah, aku nikahkan kau. Apa yang kau bawa kemari? Pak, aku tidak ingin sekedar silaturahim. Aku ingin hubungan ini lebih erat. Ku pinang anakmu dengan bismillah. Gitu, harus jantan. Laki-laki yang jantan perkasa bukan dengan memotong knalpot motornya. Bukan itu yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang tegap. Laki-laki yang perkasa adalah yang berani meminangmu atas nama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Jangan pasang mahar terlalu tinggi. Kalau mahar mahal, zina murah. Jangan sampai anak-anak muda di Samarinda nanti unjuk rasa bawa baleho. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar.
Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Belajar kalian kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khairi Lubis. Suaranya Masya Allah. Yang saya kesalkan tadi tak saya rekam pula. HP tak saya pegang. Kalau saya pegang HP, jadi saya rekam dari awal. Tolong rekamannya kirimkan ke nomor saya nanti. Tolong foto rekaman tadi, cut, potong, masukkan ke YouTube, lalu kemudian like and share. Tunjukkan. Bayangkan kalau beliau menjadi menantu Bapak. Tapi saya yakin kesempatan dah habis dah. Tak dapat yang original KW1, KW2 jadilah. Pinang engkau dengan anakku dengan mahar mengajarku surat Ar-Rahman tunai. Sah. Malam-malam dibangunkannya istrinya. Adinda, ayo kita tahajud. Bangun. Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau yang pengantin baru, wake up my darling. Wake up my honey. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini imaman. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر. Selesai sholat tanya istrinya, kok pendek kali bang? Itu yang aku hafal. Tapi di kampung saya sama di Samarinda lain bunyi ayatnya. Di kampung saya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di Samarinda ada, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa ini? Rupanya qari kita bukan cuman bisa qiraat Hafs, bisa qiraat Warsh, bisa qiraat Kumbul, bisa qiraat Ibnu Katsir. 14 qiraat di kepala. Tak pula pakai Quran. Kadang saya acara pengajian, saya lihat qorinya enggak pakai Quran. HP-nya hidup. Ini enggak pakai Quran, enggak pakai HP. Saya tak berkedip mata, berkedip sikit-sikit. Tapi saya tengok, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita macam Ustaz Ahmad Khairi Lubis. Datang minta doa, bawa anak ke situ, Ustaz, sapu-sapu kepala anakku ini, hembus-hembus. Dulu kami begitu, orang tua kami. Mak saya, ayah saya, asal nampak ulama, asal nampak Ustaz Qari-Qari, dibawakan. Dulu ada namanya Al-Hafiz, hafal Quran, Armawi Abdurrahman, dibawakan saya ke situ, diserahkan. Ustaz, ini anakku, tolong ajar mengaji, tolong doakan. Ada namanya Ustaz Abdul Rahim, dibawa. Ustaz, ini anakku, tolong. Begitu. Ibu-ibu sekarang enggak, asal datang artis dangdut, ajak foto sama anak. Itu maka anaknya mau nyanyi aja bawaannya.